Ya, salam Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Biarlah kiranya damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, kita sungguh sangat bersyukur bahwa pandemi virus corona yang ada di Indonesia ini sudah mulai bisa dikendalikan, diatasi, ya tentu dengan kerja keras dari pemerintah bangsa dan negara kita Indonesia, tetapi juga dari seluruh rakyat Indonesia yang ikut ambil bagian untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan mengikuti program pemerintah yaitu vaksinasi, sehingga terbentuklah imunitas komunal, membuat virus tidak mudah untuk menjangkiti setiap kehidupan rakyat Indonesia ini. Tapi lebih daripada itu, kita sangat percaya bahwa apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan, karena kita tahu bahwa hanya oleh karena pertolongan Tuhanlah maka semua bisa kita rasakan, kita mengalami perkara-perkara yang sedemikian. Kalau kita membaca dari berita-berita bahwa perkembangan pandemi virus corona sampai hari kemarin yang terpapar semakin melandai, ada 3.900 sekian. Kemudian kasus aktif, mereka yang masih dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri, di rumah-rumah isolasi, tinggal atau semakin berkurang. Kemarin berkurang lagi 7.000 orang yang sembuh, semakin banyak, ada 11.000 orang lebih yang meninggal, semakin sedikit, ya, kurang dari 300. Nah, kita bersyukur semua karena pertolongan yang daripada Tuhan, dan ikut ambil bagian dari semua elemen pemerintah maupun masyarakat. Tetapi dampak dari virus corona ini belum sepenuhnya bisa teratasi. Memang secara nasional pertumbuhan perekonomian di Indonesia semakin mengalami tren yang membaik, tetapi di dalam kehidupan masyarakat, ya khususnya di lapisan menengah ke bawah, masih dirasakan dampak-dampak yang belum sepenuhnya membawa kehidupan masyarakat menjadi pulih kembali. Nah, dalam keadaan situasi yang seperti inilah, kita sebagai anak-anak Tuhan menjadikan kesempatan untuk kita bisa mewarnai di dalam kehidupan ini, agar supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita akan belajar dari
keadaan bangsa Israel yang pada waktu itu mengalami krisis. Kita akan baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Firman Tuhan demikian. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu krisis yang terjadi pada waktu itu di Israel. Oleh karena kehendak Tuhan, sebab Nabi Elia pada waktu itu berkata bahwa demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan tidak akan ada hujan. Artinya krisis pada waktu itu diizinkan oleh Tuhan terjadi bagi umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Kalau tidak ada hujan, bukan sehari, 2 hari, embun saja sampai tidak ada. Ya. Itu sampai bertahun-tahun. Ya, terbukti bahwa pada waktu itu tidak ada hujan sampai 3,5 tahun. Apa yang terjadi kalau tidak ada hujan? Pasti akan terjadi kekeringan. Kalau terjadi kekeringan, berarti kehidupan akan terganggu. Baik itu tumbuhan, baik itu hewan, maupun juga manusia. Kalau tidak ada hujan, ya, tanah menjadi kering. Sungai-sungai menjadi kering, sehingga tanah tidak bisa ditanami dan tidak bisa menghasilkan. Bahkan rumput-rumput saja tidak bisa tumbuh, sehingga hewan-hewan juga kekurangan makanan. Kalau sudah demikian, maka yang terjadi adalah bencana kelaparan. Ya. Ini adalah satu krisis yang saat itu terjadi di Israel. Ya, kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di Israel? Sebab Tuhan sangat mengasihi umat pilihannya. Karena pada waktu itu kalau kita membaca di dalam perikop-perikop sebelumnya, Raja Ahab yang memerintah Israel selama 22 tahun itu berubah setia kepada Tuhan. Dia mengambil Isabel yang bukan orang Israel tetapi adalah orang Sidon yang tidak percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Baal, dan Ahab pun akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada sesembahannya Isabel. Ya, tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Bukan saja ikut-ikutan menyembah kepada Baal, tetapi dikatakan bahwa Ahab pun kemudian membuat mezbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Kemudian Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia
menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulinya, sampai menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Bukan saja meninggalkan Tuhan, tapi kemudian membuat patung yang disembah, kemudian membuat misbah ya untuk Baal dan lain sebagainya. Ini menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Sekalipun demikian, saya sangat percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Maka melalui peristiwa krisis yang diizinkan terjadi di Israel, Tuhan ingin memulihkan bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan, tidak lagi menyembah kepada patung berhala, tidak lagi menyembah kepada Baal, tapi Tuhan ingin kembali kepada Tuhan. Dan saya sangat percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak lepas dari sepengetahuan Tuhan dan tidak lepas dari seizin Tuhan. Tujuan Tuhan pasti baik di balik semua apa yang Tuhan izinkan terjadi itu, yaitu agar supaya kehidupan manusia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan kemudian menyembah hanya kepada Tuhan saja. Nah, dalam situasi kondisi yang seperti inilah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi kesempatan bagi setiap kita agar supaya kita menjadi alat-alat Tuhan untuk membawa setiap jiwa-jiwa sadar, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Elia pada waktu itu. Nabi Elia tidak membuat atau membuang kesempatan-kesempatan yang ada, tetapi keadaan yang sulit memberi kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan umat Israel dan membawa kembali umat Israel dari kehidupan yang menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Kalau kita membaca kisah ini, ya sekalipun Nabi Elia harus menghadapi satu tantangan-tantangan yang besar, tapi itulah yang dilakukan oleh Elia. Begitu banyak nabi-nabi yang sudah dibinasakan oleh Isabel, dan Elia pun salah satu yang dicari dan dikejar-kejar untuk dibinasakan. Tapi Elia tidak kemudian sembunyi, putus asa, tetapi kemudian Elia tampil untuk bisa membawa kembali, memulihkan kembali keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Dia berani menghadapi nabi-nabi palsu yang jumlahnya cukup besar. Dan kita tahu pada akhirnya menyadarkan kepada Ahab bahwa hanya kebenaran firman Tuhanlah yang
muncul sebagai kebenaran dan yang menjadi pemenangnya. Karena semua nabi-nabi palsu itu akhirnya dibinasakan. Semua patung-patung berhala itu akhirnya dihancurkan oleh kuasa yang daripada Tuhan. Dan akhirnya membawa bangsa Israel sadar akan keadaan hidupnya dan kemudian kembali kepada Tuhan. Dan saat bangsa Israel sadar, bertobat dan kembali kepada Tuhan, meninggalkan semua hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan, hal-hal yang menyebabkan sakit hatinya Tuhan, maka Tuhan memulihkan keadaan bangsa Israel. Ketika kemudian Elia berdoa, maka hujan turun dengan lebat luar biasa. Mulai saat itulah kehidupan kembali bergeliat, tanah kembali menghasilkan buah, hewan kembali bersuka cita karena ada air untuk minum, ada rumput yang bisa mengenyangkan perutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan bagi kita di masa-masa yang sukar bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Paling tidak seperti apa yang kita lakukan saat ini, berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, agar bangsa kita boleh berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan kemudian bertobat di hadapan Tuhan. Ini yang terus harus kita lakukan. Memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui setiap kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita, sehingga keberadaan kita akan mewarnai kehidupan yang ada di sekitar kita, untuk menjadi terang di mana terjadi kegelapan, untuk menjadi garam di mana terjadi ketawaran dalam kehidupan ini, sehingga kehadiran kita benar-benar bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara, bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari diri kita sendiri, yang oleh karena keadaan situasi yang begitu berat, banyak tantangan, persoalan, ya, kita sadar tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak mungkin bisa bangkit kembali. Oleh sebab itu, paling tidak kita bisa menjadi terang bagi diri kita sendiri, sehingga yang tadinya lemah dikuatkan, yang tadinya takut, khawatir, kemudian diteguhkan kembali. Nah, setelah diri kita bangkit, dipulihkan, maka kita bisa memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam keluarga, kepada anak-anak kita yang bapak kepada istri, istri kepada suaminya. Kemudian di mana Tuhan tempatkan kita, di pekerjaan, di sekolah, dan lain sebagainya, sehingga hidup kita bisa memberikan dampak, memulihkan keadaan yang sedang dalam keadaan yang tidak baik. Kita bisa melihat, membaca, merenungkan ya banyak tokoh-tokoh Alkitab yang keberadaannya
mendatangkan berkat bagi banyak orang. Yusuf di Mesir pada waktu itu, dalam masa-masa kekeringan yang berkepanjangan sehingga terjadi kelaparan bertahun-tahun, kehadiran Yusuf menjadi berkat bukan saja bagi bangsa Mesir tetapi sampai kepada bangsa-bangsa lain. Demikian juga Daniel, sekalipun hanya sebagai seorang budak, tapi keberadaannya bisa menjadi berkat. Sadrak, Mesakh, Abednego menjadi berkat. Janda Sarfat yang hanya tinggal punya tepung segenggam dan minyak sedikit bisa menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat sadar bahwa kita ditempatkan di mana kita berada. Tuhan punya rencana-rencana yang indah melalui setiap kehidupan kita, agar supaya kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah kasih karunia, berkat-berkat yang daripada Tuhan, Tuhan ingin tidak kita nikmati sendiri, tetapi Tuhan ingin agar supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita yang sudah diterangi oleh terang kasih yang daripada Tuhan Yesus, kita bisa menjadi terang bagi banyak orang. Ini yang Tuhan inginkan. Nabi Elia menjadi berkat bagi bangsa Israel. Janda Sarfat menjadi berkat bagi Elia, hamba Tuhan pada waktu itu, dengan keadaan yang sangat-sangat boleh dikatakan kekurangan, kritis pada waktu itu, tetapi Janda Sarfat masih bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat percaya siapapun kita di hadapan Tuhan, Tuhan rindu dan berkenan untuk memakai setiap kita menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini, menjadi berkat di tengah-tengah orang yang membutuhkan berkat dari setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan mampu untuk menjadikan kita sebagai alat-alat kemuliaan-Nya. Tidak memandang besar kecil, tua muda, kaya miskin, ya, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi Tuhan ingin agar supaya setiap kita bisa menjadi berkat, menjadi terang, bermanfaat, berdaya guna bagi setiap kehidupan yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat dan dipakai oleh Tuhan? Tentu kita harus hidup taat dan selalu mengutamakan Tuhan. Elia adalah seorang yang taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tadi saya katakan, sekalipun dia menjadi target bagi Isabel untuk dibunuh, tapi dia tetap taat kepada Tuhan, tidak mementingkan dirinya sendiri. Biar karena Ahab sudah hidup tidak taat kepada Tuhan, biar itu menjadi tanggungannya sendiri. Karena bangsa Israel sudah tidak lagi setia kepada Tuhan, biar itu menjadi tanggungannya sendiri. Tidak. Sekalipun ada risiko yang besar yang harus
dihadapi oleh Elia pada waktu itu, tetapi dia tetap taat kepada Tuhan, melakukan apa yang harus dia lakukan yang daripada Tuhan. Dia lebih mengutamakan bangsa Israel daripada dirinya sendiri. Seringkali banyak orang berkata, untuk sendiri saja kurang kok. Kita saja mengalami pergumulan, kesulitan yang seperti ini kok. Seringkali begitu. Tetapi mari kita belajar dari Elia, dari janda Sarfat. Dia lebih patuh, lebih taat. Ketika Elia berkata, buatkan untuk aku dulu roti. Tadinya janda Sarfat ini juga membantah, kami tinggal punya tepung segenggam minyak sedikit, dan ini aku baru cari kayu bakar untuk nanti menanak tepung dan minyak ini. Dan setelah itu kami makan habis, besok apa yang terjadi kami tidak tahu. Tetapi Nabi Elia berkata, buatkan dulu untuk aku dan kemudian barulah engkau membuat. Janda ini taat, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan itulah yang terjadi. Dia taat. Dari tepung dan minyak itu sebuah roti dan diserahkan kepada Nabi Elia. Lebih taat, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang-orang yang taat kepada perintahnya, orang-orang yang lebih mementingkan Tuhan daripada dirinya sendiri. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita bersyukur di gereja kita terus diajar melalui Bapak Gembala bagaimana kita harus peduli, memperhatikan orang-orang yang sedang mengalami kekurangan, kesusahan. Kita harus bisa memberikan kepada mereka bukan saja secara materi, tetapi kita bisa memberikan solusi-solusi, jalan keluar, penghiburan dan lain sebagainya, sehingga membangkitkan iman mereka yang tadinya sudah loyo, yang tadinya sudah putus asa, yang tadinya sudah menyerah dengan keadaan. Tapi biarlah kita bisa tampil menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah keadaan situasi yang sedemikian ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang mau taat kepada Tuhan dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Tadi saya katakan Tuhan tidak kasaran itu tutup mata, tutup telinga, memalingkan muka, tidak. Tapi Tuhan selalu memperhatikan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang sungguh hidup taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak mementingkan dirinya sendiri ini. Nabi Elia di tengah-tengah krisis yang terjadi, tetapi Tuhan
tetap memeliharanya dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Melalui sungai Kerit, melalui burung gagak, Tuhan selalu memelihara tepat pada waktunya. Setiap pagi, setiap sore burung gagak datang untuk membawa makanan bagi Nabi Elia. Ketika sungai Kerit itu menjadi kering, kemudian Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Dan di sana Tuhan sudah menyediakan sekalipun hanya seorang janda, tetapi Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya, sehingga bukan saja roti bundar yang dibuat, tetapi kemudian roti berikutnya sampai musim tanam tiba, karena hujan sudah turun, sampai musim panen tiba, barulah kemudian mereka bisa makan dari hasil panennya. Tuhan memelihara begitu rupa, luar biasa, dengan cara-cara Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan bagi seorang janda Sarfat pun bukan saja tercukupi kebutuhan makanannya, tapi ketika anaknya sakit hampir mati, pertolongan Tuhan dinyatakan dengan sangat luar biasa. Berkat double yang dia terima yang daripada Tuhan. Tuhan tidak saja mengembalikan tepung dan minyak dengan apa yang sudah diberikan kepada Nabi Elia, tetapi mencukupkan semua apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Ini adalah pemeliharaan Tuhan, memberikan pelajaran kepada kita semua agar supaya kita tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir dengan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan bukan saja memberikan cukup, tetapi Tuhan memberikan kelimpahan bagi setiap kita yang mau dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah keadaan situasi yang krisis. Tuhan justru membuat kita menjadi orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada masa-masa krisis seperti sekarang ini, biar ini menjadi kesempatan bagi kita untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi terang, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang-orang yang akhirnya sadar dan mengerti bahwa begitu besar kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, karena tahu bahwa Tuhan tetap terus akan memelihara dalam kehidupan umatnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.